Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara login ke rumah pendidikan dan mereview fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan. Kita akan login menggunakan laptop. Bapak Ibu silahkan login di sini. Ketikan rumah pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung enter. Di sini akan diarahkan tampilan seperti ini. Bapak Ibu cari yang paling atas di sini, rumahpendidikan.go.id. Kita klik di sini. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu, di sini untuk layanan di rumah pendidikan, di sini ada 8. Ya, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu yang belum pernah login, bisa Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar ID ataupun bisa menggunakan akun yang lain. Tapi ketika akan menggunakan akun yang lain yang bukan Belajar ID, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ketika masuk ke ruang, misalkan ke ruang GTK, diarahkan untuk berganti dengan akun Belajar ID. Jadi saya sarankan untuk mengakses rumah pendidikan, silakan Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Masuk dengan Google, kita klik di sini. Di sini kita klik untuk yang akun Belajar ID. Perlu dicatat Bapak Ibu, tadi boleh menggunakan akun yang lain. Tidak harus Belajar ID, tapi bisa menggunakan akun yang lain. Jika sudah masuk Bapak Ibu, di sini ada 8 fitur atau ruang pendidikan. Di sini tampilannya seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ketika Bapak Ibu sudah masuk tadi, Bapak Ibu itu sudah login. Di sini Bapak Ibu cermati untuk rumah pendidikan, itu sebenarnya integrasi dari beberapa layanan pendidikan yang sudah ada. Yang biasanya Bapak Ibu temukan, misalkan ruang GTK, sebelumnya itu adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di sini menjadi salah satu bagian dari ruang pendidikan. Jadi rumah pendidikan ini sebenarnya ruang pendidikan yang saling terintegrasi. Yang tadinya terpisah-pisah sekarang menjadi satu kesatuan di sini. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu ketika akan mengakses ruang-ruang yang ada di ruang pendidikan. Kita review dari masing-masing fitur. Di sini untuk ruang pendidikan yang pertama itu ada ruang GTK. Kalau dulu namanya adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada ruang murid. Ruang murid kalau dulu itu namanya Rumah Belajar. Kemudian ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada layanan paling banyak diakses. Di sini. Kemudian ini juga ada informasi. Kemudian ada bantuan. Di sini untuk beranda tampilannya seperti ini. Kemudian diklik cari, Bapak Ibu juga bisa mengklikkan kata kunci. Kemudian nanti enter, mencari yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian di sini ada pemberitahuan. Kemudian di sini adalah akun. Akunnya ini di sini sama, pusat bantuan tentang aplikasi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan. Kita kembali ke beranda, kita bahas satu per satu. Kita ke ruang GTK atau yang dulunya adalah PMM. Kita buka, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ruang guru dan tenaga kependidikan, akses segala informasi dan kebutuhan untuk pendidik dan tenaga kependidikan.
Di sini Bapak Ibu ada beberapa tampilan. Yang pertama, ini tampilan kalau keseluruhan seperti ini. Ini lebih lengkap. Yang pertama kita bahas adalah diklat. Di sini ada pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Bapak Ibu cukup klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu jika belum menggunakan akun Belajar ID atau kemenag.go.id, Bapak Ibu akan diarahkan masuk melalui Belajar ID. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Di sini dalam bahasa Inggris Bapak Ibu bisa merubah atau di-translate. Di sini, selamat datang di Canvas. Anda tidak memiliki kursus apapun, jadi halaman ini tidak akan begitu menarik untuk saat ini. Setelah Anda membuat atau mendaftar kursus, Anda akan mulai melihat percakapan dari semua kelas Anda. Di sini. Kemudian kita kembali ke rumah pendidikan. Diklat tadi sudah kita buka. Sertifikasi pendidik. Di sini pendidikan profesi guru atau PPG bagi guru tertentu. Kita buka. Di sini, maaf akun Anda belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu. Di sini, jika akan mengecek ini, klik untuk cek nik dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu untuk sertifikasi pendidik, PPG bagi guru tertentu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan baik sebelum diterapkan secara masif. Jika Anda merupakan peserta, pastikan telah melakukan konfirmasi dan lapor diri pada SIM PKB Anda. Anda dapat mulai belajar 12 jam setelah Anda melakukan konfirmasi diri. Di sini untuk sertifikasi pendidik. Kemudian di sini ada pelatihan mandiri, materi untuk pengembangan kompetensi guru dan tendik. Di sini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ini rekomendasi belajar, tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk topik. Nah, di sini aksi nyata. Aksi nyatanya di sini berbeda Bapak Ibu. Jika sebelumnya itu Bapak Ibu topik-topik yang sudah mendapat sertifikat, di sini ada tulisan sertifikat tersedia. Di sini kosong Bapak Ibu. Menghilang tulisan itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini misalkan saya sudah mengerjakan ini. Di sini datanya tetap ada Bapak Ibu. Surat keterangan selesai topik masih tersedia. Aksi nyata, Anda sudah tidak perlu mengerjakan aksi nyata lagi untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Tapi Bapak Ibu, meskipun sertifikat itu sudah tidak ada, Bapak Ibu bisa mengecek sertifikatnya. Sertifikat sudah tidak tersedia karena tidak ada aksi nyata yang perlu dikerjakan. Cek profil saya untuk melihat sertifikat yang sudah didapatkan. Bapak Ibu tinggal cek di sini. Ke profil saya. Data sertifikat yang sudah pernah kita terima, ini masih ada Bapak Ibu. Nah, di situ masih ada. Itu adalah untuk yang pelatihan mandiri. Jadi, untuk pelatihan mandiri, yang hilang adalah sertifikat. Kemudian untuk yang di sini aksi nyata, di sini masih ada Bapak Ibu. Pilihan aksi nyata minggu ini. Itu masih. Kemudian kita ke ruang yang berikutnya.
pelatihan mandiri sudah. Sekarang kita ke komunitas. Di sini ada 144.000 lebih ya, komunitas guru dan tendik berbagi praktek baik. Di sini kita cek. Di sini masih sama. Komunitas yang Anda kelola. Di sini komunitas belajar K3S Petanan, kemudian komunitas belajar bercerita. Di sini yang semula pengikutnya ini banyak, di sini menjadi 0 pengikut. Ini yang berbeda. Kemudian webinar masih sama. Komunitas ya masih sama. Sekarang kita ke karir dan kinerja. Disinilah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang baru. Di sini fiturnya ini, kalau kemarin kan kita ke PMM cari pengelolaan kinerja. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi. Jika akan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja, di sini bukalah pada pengelolaan kinerja. Ini untuk pengembangan diri dan satuan pendidik. Kita coba buka. Di sini isiannya seperti ini atau tampilannya seperti ini. Ini kepala sekolah juga masih sama sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai masih sama. Kita kembali lagi. Sekarang kita buka fitur yang berikutnya. Ada seleksi kepala sekolah. Di sini ada info persyaratan, tahapan, dan cek kualifikasi untuk seleksi. Kita klik di sini. Seleksi kepala sekolah. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan seleksi kepala sekolah bagi yang belum menjadi kepala sekolah. Di sini, sesuai petunjuk teknis terbaru, seleksi kepala sekolah saat ini terbuka untuk guru yang sudah mengikuti diklat CKS atau guru penggerak. Seleksi akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Juknis terbaru bisa diklik di sini. Ya, Bapak Ibu nanti jika ingin lebih detail dalam mereview tiap poin, Bapak Ibu silakan masukkan di kolom komentar. Kita akan bahas garis besarnya saja. Kemudian tadi kita ke seleksi kepala sekolah. Kriteria wajib di sini sudah ada. Kemudian tahapan seleksi di sini. Kemudian ada pengumpulan berkas, pengecekan berkas oleh dinas, pengumuman, dan pengumuman hasil seleksi. Kemudian ada cek sekarang. Bapak Ibu bisa cek. Nah, di sini misalkan. Kemudian ke fitur yang berikutnya. Refleksi ruang kompetensi. Di sini rekomendasi pembelajaran yang disusun personal untuk Anda. Isinya seperti apa? Di sini fitur refleksi kompetensi dijelaskan. Ini cara mengetahui kompetensi sebagai kepala sekolah. Bentuknya seperti kuesioner, mengacu ke model. Di sini model kompetensi kepala sekolah per Ditjen GTK nomor 7328. Di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan info yang berikutnya. Apa manfaatnya, kemudian berikutnya lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membuka atau mengakses ini lebih jauh. Kemudian kita ke berikutnya. Setelah refleksi kompetensi, di sini ada perangkat ajar.
Di perangkat ajar di sini Bapak Ibu bisa melakukan registrasi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa setelah melakukan registrasi kemudian submit. Di sini Bapak Ibu kita kembali lagi ke rumah pendidikan. Setelah perangkat ajar, di sini ada yang berikutnya, ada CPATP, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di sini coba kita buka. Isinya seperti ini. Ini sama seperti yang ada di PMM. Kemudian ada ide praktek. Artikel dan video terpilih tentang praktek pembelajaran terpusat pada murid. Tampilannya seperti apa? Di sini sama Bapak Ibu seperti yang di PMM. Ya, kemudian kita yang ke berikutnya, bukti karya. Rekam jejak karya, kinerja, dan kompetensi pendidik. Ini di tampilan baru. Ini tambah karya bisa dilakukan melalui karya saya. Bapak Ibu bisa melanjutkan jika akan memasuki ini lebih jauh. Kita review singkat. Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar jika akan melakukan atau menginginkan review secara lebih mendalam. Kemudian ada video inspirasi, kumpulan video terpilih berisi penerapan praktek baik. Isinya sama seperti yang di PMM. Kemudian ada asesmen murid dan AKM kelas. Pakai soal dengan pemeriksaan otomatis dan analisis hasil. Ini memudahkan Bapak Ibu. Kemudian ke berikutnya ada kelas. Di sini informasi atau data kelompok murid berdasarkan hasil asesmen. Nah, di sini jika belum membuat kelas ada keterangan seperti ini. Bapak Ibu jika akan buat kelas klik di sini. Kita ke berikutnya. Di sini dokumen rujukan. Bapak Ibu ini langsung terintegrasi di sini. Ada pengelolaan pembelajaran, dokumen rujukan untuk pengelolaan pembelajaran, ada pengelolaan kinerja, dokumen rujukan untuk pengelolaan kinerja, ada peningkatan kompetensi, dokumen rujukan untuk peningkatan kompetensi, ada pengelolaan satuan pendidikan, dokumen rujukan untuk pengelolaan satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa membuka salah satu. Atau nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa buka satu persatu. Isinya seperti ini. Bapak Ibu jika akan poin ini lebih detail, klik pada tanda panah. Kemudian di sini. Nah, di situ nih Bapak Ibu. Sekarang ke fitur berikutnya. Kita ke ruang murid atau yang dulu adalah rumah belajar. Di sini Bapak Ibu sama seperti rumah belajar sebelumnya, akses segala informasi dan kebutuhan seputar kesiswaan. Di sini untuk layanannya ada sumber belajar. Di sini portal pembelajaran digital interaktif untuk semua jenjang. Ada buku bacaan digital. Ada 7 kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat, kemudian ada album lagu anak, akun pendidikan, kemudian ada bank soal, ada rapot digital, ada riwayat pendidikan. Sekarang kita ruang murid kita buka satu persatu. Sumber belajar, kita klik di sini. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan kata kunci di sini. Kemudian ada pilih jenjang, ada pilih tipe. Di sini tinggal klik di tanda panahnya. Misalkan mau masukkan jenjang SD, tinggal terapkan. Pilih tipe. Misalkan apakah dari dokumen, artikel, game edukasi, video, animasi, audio, atau laboratorium maya. Ini sama fitur-fitur yang ada di rumah belajar.
Misalnya Bapak Ibu milih animasi, terapkan. Bapak Ibu nanti bisa mencoba setiap fitur yang ada di ruang murid atau yang dulunya adalah rumah belajar. Di sini loadingnya terganggu. Kemudian ke berikutnya Bapak Ibu, kita ke buku bacaan digital. Pusat buku digital untuk gerakan literasi nasional. Kita buka isinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Tersedia banyak buku. Sangat menarik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh untuk ruang murid. Kemudian yang berikutnya, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Isinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sangat lengkap Bapak Ibu. Nanti bisa mengeksplor lebih jauh. Kemudian ada album lagu anak. Album lirik lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini kita buka. Di sini Bapak Ibu bisa memutar di sini. Kemudian yang berikutnya ada akun pendidikan, manajemen akun terpadu layanan pendidikan digital. Kita buka. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada bank soal. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kumpulan soal latihan berbagai mata pelajaran. Di sini mohon menunggu, layanan sedang dalam pengembangan. Terima kasih atas pengertian Anda. Kemudian yang berikutnya kita ke rapot digital. Di sini laporan penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa. Di sini juga masih dalam pengembangan. Kita kembali, kita ke riwayat pendidikan, catatan perjalanan pendidikan siswa dari awal hingga jenjang terkini. Di sini juga dalam pengembangan. Ini untuk yang ruang murid. Kita sudah buka satu persatu. Sekarang ke ruang sekolah. Tampilan umum seperti ini Bapak Ibu. Ruang sekolah, akses segala informasi dan kebutuhan pengelolaan satuan pendidikan. Tampilannya seperti ini. Ada profil sekolah, rapor satuan pendidikan, rencana kerja dan belanja sekolah, bantuan operasional, akun pendidikan. Di sini yang dulu terpisah sekarang menjadi terintegrasi dalam rumah pendidikan. Kita buka profil sekolah. Di sini portal informasi profil dan data seluruh sekolah di Indonesia. Di sini Bapak Ibu temukan informasi sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah mana yang ingin Anda ketahui? Masukkan kabupaten, jenjang, kecamatan, status,
Kemudian masukkan nama sekolah atau NPSN, nomor pokok sekolah nasional, kemudian cari sekolah. Kemudian untuk rapor satuan pendidikan, sistem evaluasi dan pemetaan mutu satuan pendidikan. Nah, di sini sama seperti biasa tampilannya. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu. Kemudian rencana kegiatan dan belanja sekolah. Sistem pengelolaan rencana kegiatan dan belanja sekolah. Bisa kita buka di sini. Arkas di sini nih Bapak Ibu. Nah, tampilannya sama. Yang kemarin terpisah sekarang menjadi satu di rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya rumah pendidikan ini tentunya memudahkan Bapak Ibu dalam mengakses layanan yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Ada bantuan operasional, sistem pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah. Ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Silakan masukkan komentar jika ingin direview lebih mendalam. Kemudian kita hanya review singkat akun pendidikan. Manajemen akun terpadu layanan pendidikan digital. Seperti apa tampilannya? Kita buka Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke yang berikutnya. Ini untuk ruang sekolah sudah. Ruang bahasa. Di sini Bapak Ibu, ini menarik. Ada ruang bahasa. Di sini tersedia fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa akses. Tampilannya seperti ini. Di sini Bapak Ibu, ada kamus bahasa, ada penerjemah daring, ada layanan UKBI. Ini yang kalau di bahasa Inggris itu ada TOEFL. Di sini di bahasa Indonesia ada UKBI, ada BIPA daring. Kita buka satu persatu. Kita review dari kamus bahasa. Di sini portal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita klik isinya seperti apa. Di sini Bapak Ibu, tersedia KBBI 6 daring yang pemutahiran terakhirnya itu Oktober 2023. Tampilan utuhnya seperti ini. Bapak Ibu bisa melakukan pencarian. Yang berikutnya penerjemahan daring. Di sini akses produk-produk penerjemahan badan aksara. Kita klik. Tampilannya seperti ini. Di sini tersedia ada 3033 cerita, kemudian ada total baca, ada bahasa. Di sini penjaring penerjemahan daring. Di sini tersedia banyak kategori. Di sini Bapak Ibu, ini baca buku. Jadi ada pilihannya, ada terjemahan. Di sini
Tampilannya seperti ini. Ada cari buku, saring, sortir. Ada inventarisasi. Ada bahasa, kemudian cara masuk. Bapak Ibu bisa membuka lebih detail fitur ini. Kemudian kita ke yang baru, layanan UKBI. Layanan UKBI di sini kami informasikan kepada Anda bahwa domain laman UKBI adaptif mengalami pergantian. Di sini domain lama, domain baru. Kemudian di sini Bapak Ibu ketika mengikuti ini bisa mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan seluruh tes. Ini TOEFL-nya bahasa Indonesia. Menarik Bapak Ibu. Kita ke berikutnya. BIPA Daring. Apa itu BIPA Daring? Program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Seperti apa tampilannya? Di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian. Itu untuk yang bahasa, ruang bahasa. Sangat menarik Bapak Ibu. Kita ke ruang pemerintah. Di sini Bapak Ibu bisa buka di sini. Kita review untuk ruang pemerintah, isinya apa saja. Ternyata ada neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, informasi dan integrasi PPDB, data pendidik daerah, dan kita akan review satu persatu. Neraca pendidikan daerah, laman informasi potret kinerja pendidikan di daerah. Kita klik di sini. Di sini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari provinsi atau kota di sini, kemudian pilih tahun. Misalkan Bapak Ibu juga bisa pilih di sini di beranda, cari misalkan mau mencari provinsi Banten. Nah, di sini Bapak Ibu tersedia data tahunnya ini jika ingin mengganti misalkan 2024 dan seterusnya atau 2022. Kemudian bisa download PDF. Kemudian kita review yang selanjutnya akun pendidikan. Di sini apakah sama dengan yang di ruang pendidikan sebelumnya? Di sini seperti itu tampilannya. Kemudian ke berikutnya, rapor pendidikan daerah, sistem evaluasi dan pemetaan mutu pendidikan daerah. Seperti apa tampilannya? Kita lihat. Ini sama. Seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Kemudian kita review yang berikutnya, informasi dan integrasi PPDB. Ini sedang dalam pengembangan. Kemudian berikutnya, data pendidikan daerah, portal data dan informasi pendidikan nasional terintegrasi. Ini juga dalam pengembangan. Ya, ini fitur rumah pendidikan, rilis resminya tanggal 21 Januari 2025, sedang dalam taraf penyempurnaan. Kemudian di sini kita buka ruang mitra. Tampilannya seperti ini. Ada publikasi ilmiah Bapak Ibu. Mitra berjas pendidikan, kolaborasi pendidikan, relawan pendidikan, kemudian informasi DUDI, dunia usaha dan industri. Kita review satu persatu dari publikasi ilmiah. Di sini portal hasil publikasi penelitian dan kajian pendidikan. Di sini Bapak Ibu ketika kita buka, di sini ada jurnal pendidikan dan kebudayaan. Di sini Bapak Ibu ditampilkan jurnal. Di sini Bapak Ibu yang suka membuat karya ilmiah, di sini ada
laman yang legal sehingga Bapak Ibu terhindar dari jurnal predator atau jurnal-jurnal ilegal lainnya. Di sini setara dengan Sinta 2. Di sini Bapak Ibu. Sangat menarik bukan? Di sini Bapak Ibu bisa membuka tentang jurnal. Di sini tahunnya juga tersedia. Tinggal Bapak Ibu memilih. Kemudian ada ini Bapak Ibu, link PDF-nya. Bapak Ibu bisa mengunduh dan membuka. Kemudian yang berikutnya ada mitra berjas pendidikan. Sistem kemitraan pengadaan barang dan jasa pendidikan. Di sini Siplah. Tampilannya seperti ini. Kita ke berikutnya. Ada kolaborasi pendidikan, wadah inisiasi dan pengembangan kemitraan pendidikan. Seperti apa? Ternyata ini masih dalam pengembangan. Kemudian kita review yang berikutnya. Relawan pendidikan. Portal kolaborasi relawan untuk kemajuan pendidikan. Di sini juga dalam pengembangan. Informasi dunia usaha dan industri. Jembatan informasi Dudi. Di sini kita buka. Ini juga dalam pengembangan. Kemudian ruang mitra sudah, kita ruang publik. Kita buka. Seperti apa ruang publik? Di sini akses segala informasi dan layanan pendidikan untuk masyarakat. Layanan pendidikannya di sini ada pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, layanan informasi dan pengaduan, kemudian informasi data pendidikan, kemudian ada rapor publik. Sekarang kita buka satu persatu. Pusat perbukuan, portal buku pendidikan resmi untuk siswa, guru, dan masyarakat. Ini menarik Bapak Ibu. Kita bisa cari buku di sini, kemudian kurikulumnya kita bisa memilih. Tampilannya seperti ini sampai bawah. Sekarang kita review yang berikutnya, majalah pendidikan. Portal majalah digital resmi untuk informasi pendidikan. Bapak Ibu bisa mengakses ini di rumah pendidikan. Jadi dalam satu akses Bapak Ibu disajikan berbagai layanan yang terintegrasi. Di sini untuk majalah jendela Kemendikbud di sini Bapak Ibu. Ini sedang proses loading. Ya, di sini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa membuka satu persatu di sini. Kita hanya review singkat. Kita lanjutkan ke berikutnya, bantuan pendidikan. Portal informasi bantuan dan beasiswa pendidikan nasional. Ini kaitannya dengan PIP. Program Indonesia Pintar. Di sini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa melakukan cek penerima PIP. Di sini ada tujuan PIP, penerima PIP. Kemudian ada kursus digital. Apa itu kursus digital? Di sini informasi pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tampilannya seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika Bapak Ibu ingin review lebih mendalam dari setiap
fitur. Kemudian ada layanan informasi dan pengaduan. Layanan pengaduan dan penyampaian masukan pendidikan. Ini Bapak Ibu, di sini ada layanan informasi pengaduan. Tampilannya seperti itu. Kemudian ada informasi data pendidikan, data resmi pendidikan dan kebahasaan dalam satu portal. Tampilannya seperti ini. Bapak Ibu silakan explore lebih jauh. Kemudian ada rapor publik, transparansi capaian pendidikan untuk masyarakat. Ini sedang dalam pengembangan. Ini selesai untuk yang ruang publik. Yang terakhir adalah ruang orang tua. Seperti apa? Kita review. Isinya ternyata segala informasi dan kebutuhan seputar orang tua murid. Di sini layanan pendidikannya ada layanan informasi dan pengaduan. Jadi wali murid bisa melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi penyampaian masukan pendidikan. Layanan pengaduan dan penyampaian masukan pendidikan. Ada panduan pendampingan, dukungan belajar, ada konsultasi pendidikan. Kita buka layanan informasi. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka panduan pendampingan. Di sini informasi terpadu untuk pendampingan pendidikan oleh orang tua. Sedang dalam pengembangan. Dukungan belajar, panduan praktis mendampingi anak belajar di rumah. Sedang dalam pengembangan. Konsultasi pendidikan, layanan konsultasi orang tua dengan pihak sekolah. Ini juga dalam pengembangan. Selesai untuk fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan. Kemudian di sini ada layanan paling banyak diakses. Demikian tadi Bapak Ibu cara login rumah pendidikan menggunakan laptop. Semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan kolom komentar jika ingin lebih jauh review dari masing-masing fitur yang tersedia. Silakan Bapak Ibu jelajahi beragam layanan pendidikan dalam genggaman. Ini memudahkan Bapak Ibu dalam mengakses fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.